Assalamualaikum Sobat Football United. Mendekati bursa transfer yang akan dibuka di musim dingin dan juga keadaan dari pemain Kobbie Mainoo yang dari musim lalu sebenarnya seperti belum bisa mendapatkan sebuah posisi, sebuah tempat di sistem bermain Ruben Amorim di Manchester United. Musim lalu dia lebih banyak absen karena cedera. Walaupun Ruben Amorim di beberapa kesempatan mengatakan dia melihat bahwa Kobbie Mainoo ini sebagai sebuah talenta yang besar yang ada di Manchester United. Situasi Kobbie Mainoo di musim-musim sebelumnya pun juga menunjukkan hal tersebut. Dalam final Piala FA ketika menghadapi Manchester City, Kobbie Mainoo tampil luar biasa, bahkan juga mencetak 1 gol kemenangan bagi Manchester United. Pemainnya memang berasal dari Manchester, masuk ke Manchester United bahkan dari usia yang sangat kecil, dari anak-anak, usia remaja, tim academy, dan bisa tembus ke tim utama Manchester United. Lalu juga karirnya luar biasa bisa tembus ke tim nasional Inggris sebagai starter, bahkan menjadi pemain vital di sana, menunjukkan bahwa dia memang punya kompetensi, kapasitas, skill yang luar biasa. Tapi musim ini bersama dengan Manchester United di sistem 3 back 3-4-2-1, Kobbie Mainoo belum bisa mendapatkan tempat utama atau bahkan di Premier League ketika video ini gue bikin dia belum mendapatkan kesempatan sebagai starter. Ada apa dengan Kobbie Mainoo? Dihubung-hubungkan Kobbie Mainoo bisa jadi akan keluar dari Manchester United. Salah satu pintu yang terbuka adalah di bursa transfer musim dingin. Kobbie Mainoo ingin supaya dia bisa kembali ke tim nasional Inggris untuk berlaga di Piala Dunia 2026. Dan untuk itu dia butuh menit bermain yang tidak bisa digaransi, tidak bisa diberikan, dan juga tidak bisa dipastikan bagi pemain muda ini untuk musim ini. Belum lagi situasi dari musim lalu bahkan pembicaraan terkait dengan perpanjangan kontrak dari Kobbie Mainoo, pemain yang menerima gaji salah satu yang terendah di skuad Manchester United saat ini. Ini juga sering dikaitkan ada pembicaraan untuk memperpanjang kontrak, tentu saja dengan kenaikan nilai gaji yang sempat juga disinggung, bervariasi dengan kabar kenaikan yang cukup signifikan. Tapi sampai dengan saat ini kesepakatan tersebut belum diraih oleh kedua kubu, oleh Manchester United dan juga Kobbie Mainoo itu sendiri. Kontrak Kobbie Mainoo kalau gue cek ini akan berakhir di musim panas 2027, sehingga musim panas tahun depan ini sangat krusial. Kalau memang dia ingin terus bersama di Manchester United, artinya kedua belah pihak ini sama-sama sepakat gitu maka kontrak baru harus ada. Kalau tidak, dia akan lepas secara gratisan di tahun 2027 musim panas. Atau biasanya kalau situasinya seperti ini, klub akan membuka kesempatan untuk ditransfer oleh klub lain di musim panas sebelumnya, itu adalah di musim panas tahun 2026 sebelum 2027. Situasi yang tidak pasti lagi-lagi. Kontraknya sendiri kalau gue lihat memang masih ada opsi juga perpanjangan 1 tahun yang bisa diaktifkan oleh Manchester United. Tapi bagaimana dari sang pemain sendiri? Masih inginkah Kobbie Mainoo berada di Manchester United? Ada sebuah artikel yang ditulis oleh Carl Anka di The Athletic. Apakah apa yang akan dikatakan tentang keluarnya Kobbie Mainoo apa yang akan dikatakan tentang Manchester United dan juga Ruben Amorim? Pada November 2023 tanggal 26, Kobbie Mainoo menjalani debutnya di Liga Premier menghadapi Everton dan dia menunjukkan hal yang sangat berani. Hal itu tidak mudah baginya. Ia berusia 18 tahun, bermain tandang sedikit lebih dari sepekan setelah Liga Premier memberikan pengurangan 10 poin kepada Everton. Goodison Park menjadi tempat meluapnya amarah para fans yang berharap dapat menelan siapapun pemain Manchester United yang tampak gugup. Jadi memang ada tekanan yang sangat besar pada saat itu. Dan ada Kobbie Mainoo yang setinggi 175 cm di lini tengah Manchester United dengan tenang. Dia mengumpulkan bola dari back tengahnya dan menggiring bola sampai dengan ke
bagian depan Manchester United. Bagus dan berani, banyak keberanian. Demikian penilaian Roy Keane di Sky Sports setelah kemenangan 3-0. Gary Neville juga memuji kualitas Kobbie Mainoo dalam mengolah bola, sehingga ia mengatakan bahwa ia terlihat seperti pemain Manchester City. Artinya memang luar biasa ya. Akademi Manchester United dengan segala kelebihannya biasanya tidak menghasilkan pemain seperti Mainoo. Ia seharusnya menjadi pemain masa depan, tetapi justru dia menunjukkannya. Mainoo terus melakukannya sepanjang musim 2023-2024 yang dipenuhi cedera. Kemenangan yang cukup telat 4-3 menghadapi Wolves mengundang tawa dari Sir Alex Ferguson. Di awal April, Mainoo yang saat ini tingginya 185 cm mencetak gol penyeimbang brilian menghadapi Liverpool di Old Trafford yang menghancurkan harapan Jurgen Klopp untuk bisa meraih gelar juara. Kobbie Mainoo mengatakan ya, ketika bola datang kepada saya ingin sentuhannya mengarah ke sana agar saya punya banyak pilihan. Tapi ketika bola jatuh seperti itu, tembakannya tepat sasaran. Jadi saya mengambilnya, ujarnya kepada media tentang tendangan tersebut. Penjelasan itu mendorong The Athletic untuk bertanya, bagaimana ia tahu tembakan itu tepat sasaran meskipun punggungnya yang menghadap gawang, artinya dia membelakangi gawang. Golnya tidak bergerak, jawabnya sambil mengangkat bahu. Anda tahu di mana gawangnya, jadi ketika artinya gawangnya itu tidak bergerak ya, gawangnya tetap sama di sana. Jadi ketika Anda tahu di mana gawangnya dan sentuhan mengarah ke sana, saya tahu itu sudah tepat. Ada banyak pemain, jadi penjaga gawang tidak bisa melihat dengan baik ya. Kobbie Mainoo dipanggil ke skuad Inggris untuk Euro 2024 menjadi starter di final menghadapi Spanyol, dan hampir selama 2 tahun Mainoo telah mewujudkan impian dari banyak fans Manchester United. Sebagai anggota Akademi Manchester United sejak usia 9 tahun, ia telah mewujudkan banyak cita-cita untuk membentuk klub. Cerdas secara teknis, anggun di bawah tekanan, dan bermain sepak bola dengan kecerdasan yang melampaui pemain lain di usianya. Mainoo telah muncul di berbagai momen penting. Seorang remaja yang mencetak gol di final Piala FA menghadapi Manchester City. Seorang pemain berusia 19 tahun yang berkata, ketika bola jatuh di sana, 1 yard terasa seperti 1 mil. Setelah mencetak gol penyeimbang penting melawan Lyon di Liga Eropa. Jangan lupa juga ada peran dari Kobbie Mainoo ya. Ketika United bertanya-tanya bagaimana mengatasi berbagai masalah di lini tengahnya, ada Mainoo. Siap, mampu, dan bersedia membantu. Seorang pemain yang dibesarkan dengan kisah-kisah legenda Manchester United, ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya dan membawa klubnya kembali ke kasta tertinggi sepak bola. Kecuali dia mungkin tidak akan bertahan lama. Bursa transfer Januari mendatang akan menjadi tempat Mainoo mencari pinjaman ya dari klub masa kecilnya setelah awal musim 2025-2026 yang sulit. Satu-satunya penampilan sebagai starter untuk United musim ini terjadi saat kekalahan menyedihkan di Piala Liga menghadapi Grimsby Town. Ia hanya mencatatkan 171 menit bermain di Liga Premier. Ruben Amorim tampaknya tidak yakin dengan kemampuannya dan lebih memilih fokus pada pemain saat ini ya daripada Kobbie Mainoo yang mungkin dapat dibayangkan diberi waktu dan kesempatan untuk berkembang. Saya hanya ingin menang, ujar pelatih kepala tersebut setelah timnya bermain imbang 1-1 menghadapi West Ham. Saya tidak peduli siapapun, saya hanya berusaha menampilkan pemain terbaik di atas lapangan. Ada alasan taktis mengapa Mainoo tidak cocok dengan taktik Amorim. Sebelum derby Manchester musim ini, Amorim mengatakan ia mengharapkan lebih dari gelandangnya ya, artinya lebih dari Kobbie Mainoo, dan telah berulang kali menegaskan bahwa ia tidak yakin sang pemain adalah produk akhir, artinya dia ini sudah jadi ya. Dia tidak yakin seperti itu, artinya Ruben Amorim melihat Kobbie Mainoo adalah sebagai pemain yang masih bisa dikembangkan lagi. Kobbie Mainoo sangat pandai mengendalikan permainan yang dikatakan oleh Ruben Amorim. Tetapi jika dia bermain sebagai pemain nomor 8 box to box, dia harus mencapai kotak penalti dan dia harus kembali ya, dan terkadang dia harus menutup banyak ruang hanya dengan 2 pemain, kata Amorim. Bruno Fernandes melakukan pekerjaan itu dan terkadang itu karena bisa jadi juga ada situasi yang tidak beruntung ya. Bruno mungkin pemain yang paling berpengaruh dalam beberapa tahun terakhir. Dia selalu bermain di posisi itu. Kobbie Mainoo bisa bermain sebagai gelandang bertahan nomor 6, tapi terkadang dia mengoper bola dan pergi. Itu bukan referensi sebagai gelandang bertahan nomor 6. Jadi kami harus menyeimbangkan semuanya. Jadi artinya setelah dia memberikan umpan, dia juga bergerak ya. Mungkin kebiasaan-kebiasaan seperti ini yang harus disesuaikan oleh Kobbie Mainoo. Kurangnya akselerasi eksplosif Kobbie Mainoo disebut-sebut sebagai potensi kekurangannya saat bekerja di bawah Amorim.
Begitu pula kecenderungannya untuk memainkan umpan-umpan pendek untuk mengontrol tempo permainan, alih-alih umpan-umpan panjang dan langsung ke area pertahanan lawan untuk dikejar para penyerang. Ia, seperti pemain muda lainnya, akan membutuhkan waktu bermain untuk meningkatkan aspek teknisnya. Tetapi kemungkinan besar ia tidak akan mendapatkannya saat ini untuk menggantikan Bruno Fernandes. Ia mungkin akan menjadi pemain yang terpinggirkan. Dia terjebak sebagai pilihan pemain pengganti di Manchester United yang tidak sesuai dengan kebutuhan khusus pelatihnya dan tidak mungkin berkembang cukup cepat di tempat latihan untuk menggantikan pemain terpenting di skuad ini. Andai bukan karena kecintaannya yang abadi pada United, ia mungkin akan meminta pindah permanen dari Old Trafford, alih-alih dipinjamkan secara sementara. Tidak ada pemain yang lebih besar dari klub, tetapi kepergian Maino, bahkan dengan status pinjaman, akan membuat para penggemarnya ragu. Jika Manchester United tidak dapat menyediakan lingkungan sepak bola yang baik bagi pemain akademinya, apa artinya bagi Manchester United? Ini yang ditulis oleh Karl Anka, yang nampaknya memang agak sedikit diskreditkan situasi tim kepelatihan saat ini terkait dengan Kobbie Mainoo. Nah, komentar gue bagaimana? Well, buat gue begini. Semua komponen punya tugasnya masing-masing. Pelatih punya tugas sendiri, pemain juga seperti itu, punya kewajiban tanggung jawabnya masing-masing. Ruben Amorim memutuskan Kobbie Mainoo tidak cocok saat ini ya. Apakah dia ingin mengembangkan Kobbie Mainoo lagi? Nampaknya seperti itu. Tapi tentu saja dia punya batasan, dia punya batasan ya, sampai kapan proses ini akan dilakukan. Dia juga dikejar apa yang namanya target. Dia juga punya tanggung jawab untuk hal tersebut. Kobbie Mainoo sendiri juga punya visi, dia punya keinginan, dia punya pengharapan. Dan saat ini nampaknya untuk disatukan sulit saat ini ya, menurut gue. Artinya Kobbie Mainoo ingin tampil sebagai starter, nampaknya tidak mungkin. Ruben Amorim juga memiliki beban ya kan, dia ya, sebagai head coach dia memiliki tanggung jawab yang langsung berhadapan dengan penampilan di atas lapangan dan juga hasil tentu saja. Fans punya bermacam-macam keinginan dan mungkin ada juga keinginan yang menyebutkan kalau ingin Manchester United bermain baik, menang, tapi Kobbie Mainoo juga bermain. Dimana ya dengan segala keterbatasan fans lah, memang suaranya macam-macam, tapi menurut gue begini, balik lagi, semua punya tugas dan kewajibannya masing-masing. Kalau dengan apa yang diputuskan oleh Ruben Amorim saat ini, ternyata Manchester United musim ini, di akhir musim nanti, bisa mencapai sebuah target-target yang ditetapkan, maka keputusannya tepat. Sesimpel itu. Termasuk juga dengan Kobbie Mainoo. Tapi kalau sebaliknya, maka tidak pas. Kobbie Mainoo tidak bisa dipandang menurut gue sebagai pemain yang biasa-biasa saja di skuad Manchester United saat ini. Tadi disebutkan di artikel dan gue sebutkan juga di awal, dia memiliki dia memiliki reputasi, katakanlah seperti itu, walaupun usianya masih muda. Tapi ada kebutuhan-kebutuhan khusus juga sebagai fakta lainnya yang harus dilihat ya di sistem yang ingin dibangun kali ini. Tidak semuanya bisa masuk di dalamnya. Dan menurut gua apa yang terjadi pada Kobbie Mainoo saat ini, dia ya masih dalam proses untuk bisa masuk ke dalam sistem. Menurut gua seperti itu. Fakta lain bahwa ada Piala Dunia di musim panas tahun depan, ini situasi yang menyulitkan keadaan saat ini menurut gua, sehingga ada hal-hal yang mungkin ingin diburu-buru gitu ya, dipercepat. Dimana secara ideal dari apa yang ditunjukkan di atas lapangan, Kobbie Mainoo memang tidak meyakinkan sih. Salah satu bukti telak adalah ketika Manchester United menghadapi Grimsby. Dia tampil dari awal dengan menit bermain tinggi sekali, tapi juga kesulitan ya bermain di lini tengah. Kesempatan untuk membuktikannya lagi menurut gue akan terjadi di bulan Desember sampai dengan bulan Januari ketika ada AFCON. Akan ada modifikasi yang dilakukan oleh Ruben Amorim, gue pikir seperti itu, dan ini ada jendela yang terbuka bagi seorang Kobbie Mainoo untuk bisa berusaha untuk meyakinkan sang pelatih untuk dia bisa diturunkan dengan mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Tapi di sisi lain, dia juga harus menunjukkan di atas lapangan, baik itu lapangan latihan dan juga lapangan pertandingan, karena ada hal juga yang gue sepakat dengan Ruben Amorim, artinya siapapun profil pemainnya, kalau memang kebutuhan akan pemain tersebut
tidak ada dalam sistemnya, ya untuk apa dilibatkan? Dan ini kan bukan hanya terkait dengan Kobbie Mainoo. Kita tahu pemain-pemain mana saja yang saat ini tidak berada di skuad Manchester United. Dan kalau berkaca pada hal tersebut, Kobbie Mainoo ini masih diberikan kesempatan. Itu yang gue lihat. Tinggal bagaimana dia bisa membuktikan. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.